Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roy Marco Marobo. Saya Fernando. Saya Andre. Saya Septijan. Saya Wisdafli. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan organisasi AFTA, CAFTA, dan NAFTA. Yang pertama, sejarah pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah bentuk kebijakan mengenai kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah zona perdagangan bebas. AFTA dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992 saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Anggota AFTA yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Tujuan dari AFTA yaitu meningkatkan daya asing ekonomi antar negara ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai tujuan pasar di dunia. Kedua, menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara anggota ASEAN. Eksistensi atau keberadaan AFTA pada masa sekarang masih bisa dirasakan, terutama bagi bangsa Indonesia, antara lain. Yang pertama, menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya sehingga mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan pasar luar negeri. Yang kedua, memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. Yang ketiga, membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Serta yang keempat, meningkatkan daya asing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Sejarah pembentukan CAFTA Cina ASEAN Free Trade Area. Proses pendirian CAFTA berlangsung secara terhadap melalui perundingan dan negosiasi antara kepala negara Cina dan ASEAN. Proses perundingan berlangsung secara intensif dari tahun 2001 hingga 2007. CAFTA secara resmi terbentuk setelah pendatangan perjanjian Cina ASEAN Free Trade Area pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina. Meskipun CAFTA telah terbentuk pada tahun 2007, realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010. Anggota Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Tujuan meningkatnya kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, liberalisasi perdagangan barang dan jasa, menciptakan sistem transparansi perdagangan untuk mempermudah penguasaan dan meningkatkan daya saing pasar industri. Eksistensi atau keberadaan CAFTA pada masa sekarang masih dirasakan karena dengan adanya CAFTA memberikan dampak positif dan negatif terutama bagi pasar komoditas Indonesia. Sejarah pembentukan NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini terdiri pada 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Piagamnya menyatakan bahwa NAFTA bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. NAFTA dimulai dengan perjanjian pembebasan ekonomi ditandatangani antar negara-negara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988. Saat ini, NAFTA memiliki tujuan utama sirkulasi komersial bebas antara ketiga negara. Dengan demikian, NAFTA ditandatangani pada Oktober 1922 oleh Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari, Presiden Amerika Serikat George H. Bush, dan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney. Namun ini berlaku sejak 1 Januari 1994. Tujuannya meningkatkan
perdagangan serta ekonomi antar tiga negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat, mengusahakan standarisasi barang-barang yang akan diperdagangkan, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di kawasan tersebut, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dan mempersaingkan ekonomi dan perdagangan, mengurangi biaya komersial melalui penghapusan atau pengurangan pajak impor pada hubungan perdagangan antar negara anggota dan perdagangan bebas. Eksistensi NAFTA pada masa sekarang masih aktif, dan pada tahun lalu Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan untuk menggantikan nama NAFTA menjadi USMCA serta melakukan perubahan kecil dalam programnya dan manfaat yang bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Sekian dari penjelasan kami tentang materi AFTA, CAFTA, dan NAFTA. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan bisa dimengerti. Kami ucapkan terima kasih. Salam dari Binjai. Oke.